Baiklah kita mulai. Sebelum kita mulai, kembali dulu Mbak Alvan ke halaman pertama yang misi halaman pertama ya. Oke. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah mudahkan kita hari ini sama-sama belajar bersama kembali di masih di Matab di masa ta'aruf dan pembekalan. Dan kemarin kita sudah melakukan masa ta'aruf, sudah kenal-kenalan, maka lewat kameranya juga on gitu ya. Jadi Afwan, kami akhirnya seperti yang Bunda Husna sampaikan tidak bisa mengirimkan rekamannya untuk ditampilkan ke publik gitu. Karena untuk kehati-hatian kita bersama gitu. Jadi untuk yang materi hari ini dan seterusnya, insya Allah ini akan ada rekamannya. Jadi yang tidak bisa hadir, insya Allah bisa tetap mendengarkan karena kami merancang materi ini benar-benar materi pembekalan yang berupa pijakan gitu teman-teman. Jadi karena ini materi pijakan dan ini tuh seperti fondasinya kita dalam memulai kegiatan kita, mengawali lagi kembali perjalanan mendidik anak-anak kita, maka kami harapkan materi pembekalan di Matab ini harap bisa diikuti semua, walaupun kita tidak bisa hadir di Zoom, tapi kita bisa mendengar lewat rekamannya insya Allah seperti itu. Dan seperti yang kemarin banyak juga yang ditanyakan sama teman-teman, terus mendengar juga curahan hatinya teman-teman, bahwa kita gabung ke sini itu berada di garis start yang berbeda. Ada yang mulai dari nol, ada yang mulai dari minus, itu seperti saya, termasuk saya gitu. Ada yang udah mulai plus gitu kan, udah mulai menerapkan pendidikan fitrah di rumahnya masing-masing. Tapi waktu saya mulai ditabis itu dalam kondisi minus parah seperti itu. Jadi apa yang kami lakukan di awal saat itu dengan kondisi anak dan ibu yang butuh recovery. Jadi memang anak dan ibu, saya dan anak saya qadarullah waktu itu memang betul-betul butuh recovery. Jadi dalam mengarungi masa 1 tahun ditabis itu Masya Allah kami rasakan itu benar-benar perubahan drastis lah gitu bukan dalam diri saya pribadi saja gitu, dari anak saya pun berubah, dari keluarga kami pun berubah gitu. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Jadi mungkin background pendidikan saya itu adalah magister pendidikan. Namun apakah setelah saya menjadi seorang ibu membuat saya itu jadi lebih tahu gitu, jadi lebih ini lebih siap gitu menjadi ibu? Ternyata saya salah besar gitu kan. Jadi qadarullah seperti saat saya dulu ngajar anak-anak itu di sekolah, di bimbel, itu yang saya cuma lakukan bagaimana anak-anak, karena background pendidikan saya yaitu pendidikan matematika, jadi bagaimana saya hanya membuat anak-anak itu suka matematika. Tapi ketika saya menjadi ibu, subhanallah itu kompleks sekali ya teman-teman, bukan cuma sekedar anak itu harus tumbuh di satu bidang gitu, tapi banyak sekali yang harus ditumbuhkan gitu. Dan akhirnya karena saya dalam posisi yang tidak tahu apa-apa, ini berarti saya harus belajar nih. Karena saya harus belajar, saya pikir belajar itu bisa kemana-mana. Dan waktu itu aksesnya juga belum seperti sekarang ya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah Allah mudahkan sekali kita menuntut ilmu yang hak. Tapi zaman dahulu gitu, ada buku yang parenting yang bagus nih, tak cobain, kita baca gitu kan, lalu cobakan ke anak. Ada nih webinar ini,
tak cobain lagi, terapkan lagi ke anak. Akhirnya karena banyaknya ilmu yang masuk saya tanpa saya bisa saring, saya tidak tahu pondasinya, akhirnya terjadilah bisa dikatakan kayak penjejalan gitu kan, penjejalan ke diri saya dan anak saya yang berakibat qadarullah, yang berakibat akhirnya terlukailah fitrahnya dia. Dengan kondisi terlukanya fitrahnya ini, menurut saya ini udah di batas yang sangat kritis lah istilahnya seperti itu ya, karena posisinya waktu itu dia sudah dia tipikal anak yang ceria gitu kan, suka bercerita, terus hatinya lembut gitu kan. Tapi qadarullah akhirnya dia berubah drastis, dia berubah menjadi agresif seperti itu. Terus setiap dia ngomong itu juga dia cuman ngomong itu aja dia sampai marah-marah, setiap ngomong seperti itu kayak gitu. Dan yang paling membuat saya sedih itu saat dia sering melamun di depan jendela gitu. Jadi saat itu menurut saya, ya Allah, itu apa yang sudah saya lakukan ini gitu. Saya akhirnya bertobat gitu kan. Saya minta tolong sama Allah, tunjukkan saya ilmu yang sesungguhnya gitu, ya Allah, tunjukkanlah ilmu yang benar gitu. Jadi akhirnya di proses perjalanan ini akhirnya Allah pertemukanlah dengan kajiannya Ustadz Abdul Khalik seperti itu. Dan dengan izin Allah pula dipertemukan pula dengan Bunda Ayun. Ketemu dengan Bunda Ayun di suatu platform gitu. Beliau nge-share tentang hadis kayak gitu, dan beliau mengatakan ini sejalan dengan pendidikan karakter nabawiyah, dengan pendidikan fitrah yang diusung oleh Ustadz Abdul Khalik. Masya Allah, di situ saya Masya Allah bahagia sekali gitu ya, akhirnya ketemu gitu kan, yang selama ini pencarian yang saya cari gitu. Dan akhirnya saya pun ikut ke Tabis, dan di awal itu subhanallah itu karena banyak sekali mindset yang harus saya rubah dalam diri saya kayak gitu. Akhirnya ada masa-masa saya denial ya, benar-benar ada masa saya denial, bisa kok, masih bisa kok berjalan beriringan seperti itu ya. Tapi ternyata akhirnya itu tuh semua terbantahkan gitu dengan materi-materi yang terus di-share oleh fasilitator, bahwa bagaimana kita memberikan cinta kepada anak-anak itu harus tulus, ikhlas, tanpa syarat. Ini penting banget untuk saya garis bawahi, bagaimana kita mengisi tangki cinta anak-anak itu ikhlas tanpa syarat gitu. Kalau saya dulu konsepnya seperti ini, misalkan anak menginginkan sesuatu, boleh kamu nanti Umi kasih itu gitu, kamu lakuin ini dulu ya kayak gitu. Atau dia saat minta dibacakan buku, boleh Umi bacain buku, tapi kita ini dulu ya kayak gitu. Jadi semua apa yang dia inginkan itu semuanya bersyarat kayak gitu. Akhirnya ya mungkin awal-awal karena dia menginginkan, karena dia butuh diisi tangki cintanya, akhirnya dia mengikuti saya kayak gitu. Tapi akhirnya kan lama-lama dia terasa gitu ya, ternyata ini tuh bukan cinta yang dia cari gitu. Ini tuh bukan cara mengisi tangki cinta yang sebenarnya gitu. Akhirnya karena sudah saya lakukan itu berjalan beriringan, tapi tidak merubah hasil gitu, tidak ada perubahan yang signifikan. Akhirnya saya benar-benar memulai lagi dari nol. Saya tinggalkan semuanya apa yang dulu mindset yang saya miliki, dan benar-benar seperti kosong yang butuh diisi oleh materi-materi yang diajarkan oleh Tabis dengan izin Allah. Yang paling saya Masya Allah, ini kan di Tabis itu bukan cuma anak ya, tapi orang tua pun menyadari bahwa saya posisinya waktu itu harus direcovery. Karena saya merasa kenapa harus direcovery, karena waktu itu ada kajian Ustadz Abdul Khalik yang menyatakan
satu bentuk seseorang memiliki hutang pengasuhan itu ketika dia memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan masih banyak kriteria lainnya ya teman-teman. Tapi yang saya lihat pada diri saya, oh iya, saya ini memaksakan kehendak saya kepada anak saya gitu. Saya memiliki ekspektasi yang tinggi, saya memiliki target ini dan itu untuk anak saya yang masih berusia dini gitu kan. Jadi akhirnya disitulah saya berusaha seperti yang Ustadz Abdul Khalik katakan bahwa recovery hutang pengasuhan ini dengan tazkiyatun nafs, yaitu dengan kita bermuhasabah diri gitu. Bermuhasabah diri bahwa kejadian-kejadian yang lampau, semua kejadian, semua takdir yang ada yang diberikan Allah kepada kita itu adalah pasti takdir terbaik untuk kita. Yang itu akhirnya tertanam pada diri saya itu bahwa ketika kita mengalami suatu ujian, kita tahu pasti ini jalan terbaik untuk kita, ujian yang terbaik untuk kita, yang pasti nanti ada hikmah yang indah di belakangnya. Jadi saat itu saya kembali flashback yang masa lalu seperti itu kan, luka-luka hati saya seperti itu. Dan ternyata luka-luka hati ini berdampaknya pada apa? Pada hati kita yang menjadi kotor, istilahnya seperti itu kan. Hati kita yang tidak memaafkan orang lain gitu. Kenapa kita banyak sekali menghisap perilaku orang lain terhadap kita gitu. Tidak inginkah kita kelak di akhirat Allah memaafkan kita, masuk surga tanpa hisab gitu. Itu kan yang kita inginkan, kita masuk surga tanpa hisab, bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah mudahkan pertemuan itu gitu. Bukan Allah sulitkan kayak gitu. Saya terus berpikir, apakah saya tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah itu memaafkan dosa-dosa saya gitu. Banyak sekali dosa yang saya lakukan, banyak sekali hal-hal yang tidak saya syukuri kayak gitu. Tapi saya mengharapkan masuk surga dengan mudah kayak gitu. Saya mengharapkan masuk surga dengan mudah, tapi yang saya lakukan saya malah menyalahkan takdir seperti itu misalkan, atau kan saya banyak sekali menghisap perilaku orang lain terhadap saya, padahal saya inginnya Allah nanti hisap saya dengan mudah seperti itu. Jadi saat saya menemukan perkataan Ibunda Aisyah yang mengatakan kepada ayahnya saat ayahnya itu terluka hatinya ketika Ibunda Aisyah difitnah oleh orang tersebut, difitnah berselingkuh gitu kan. Ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kan sedih dan istilahnya marah ya. Tapi akhirnya Bunda Aisyah, Masya Allah, Bunda Aisyah sangat berbesar hati, beliau yang difitnah seperti itu, tapi beliau mengatakan kepada ayahnya, tidak inginkah engkau kelak dimaafkan oleh Allah di akhirat kayak gitu. Jadi akhirnya dari situ inilah yang menjadi mindset sekarang gitu. Ketika kita terluka, balik lagi memaafkan, ingat lagi memaafkan itu harapannya memaafkan adalah suatu ibadah ya, ibadah, dan kita harapkan ibadah ini yang membawa memudahkan jalan kita nanti menuju surga. Selanjutnya yang saya rasakan pula dalam perjalanan hidup ini, ujian-ujian yang Allah berikan itu pada akhirnya membuat saya bersyukur gitu. Karena apa? Karena ujian ini Allah berikan kepada saya, tapi dengan balasan Allah semakin mendekatkan saya kepada Allah gitu. Bagaimana apabila ujian itu pasti setiap manusia kan diberikan ujiannya. Tapi bagaimana kalau ujian itu malah ya membuat kita semakin jauh kepada Allah?
seperti misalnya ujian istidraj seperti itu kan. Bagaimanakah kita akan mengarungi dunia ini? Pasti terasa mungkin kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa kita dapatkan, tapi kenikmatan yang sesungguhnya, rasa kebahagiaan di hati itu tidak kita dapatkan karena Allah jauhkan kita dari itu kan. Nauzubillah, semoga dengan seiringnya berjalannya waktu, bunda-bunda yang mungkin saat ini pun berada di posisi yang sama seperti saya dan dalam dalam masa recovery juga gitu. Marilah kita sama-sama Bunda, sama-sama kita bergandengan tangan kayak gitu. Kita saling mengingatkan bahwa tujuan kita bukan dunia ini. Tujuan kita mengharapkan pertemuan kembali dengan Allah. Jadi apapun ujiannya di dunia ini, semoga ujian itu kelak akan menghantarkan kita kepada ridhonya Allah. Seperti itu. Jadi ketika saya mendapatkan ujian tadi dalam pengasuhan, alhamdulillah dengan masuk ke Tabis, biidznillah dalam perjalanannya 1 semester itu Allah mudahkan, kita sama-sama recovery, anak saya recovery, saya recovery, karena posisinya memang luar biasa ya, kalau disebutkan subhanallah itu aib sekali gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya itulah yang makin menguatkan keluarga kami gitu. Jadi masya Allah sekali, itu bukan cuman sekedar mendidik anaknya, tapi mendidik kami satu keluarga. Alhamdulillah. Jadi Bunda, kita mari sama-sama recovery ya bagi teman-teman yang ada di posisi sama seperti saya. Jangan takut, insya Allah perjalanannya mudah. Alhamdulillah sekarang anak saya pun sudah kembali ceria. Tidak seperti dulu, bahkan saya mau mendapatkan senyumnya pun itu sulit sekali gitu kan. Sekarang sudah kembali ceria, dia sudah menemukan lagi kepercayaan dirinya yang dulu jatuh sekali kepercayaan dirinya. Alhamdulillah lambat laun sekarang sudah tumbuh kembali kepercayaan dirinya. Dan yang terpenting lagi dari itu semua adalah bagaimana kita dalam perjalanan ini sangat-sangat membutuhkan ilmu, teman-teman. Bagaimana kita menghadapi ujian-ujian kehidupan kita ini, apabila tanpa ilmu mungkin kita akan sangat merasa tidak ada pertolongan gitu dari Allah. Maka dari itu salah satu pertolongan Allah untuk kita mendidik anak-anak kita yaitu dengan belajar ilmu tersebut gitu. Seperti yang akan kita bahas hari ini, intronya. Jadi masuk ke materinya, ke materi misi besar pendidikan. Dan ini Masya Allah salah satu yang menurut saya pijakan saya, menguatkan saya dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan mendidik anak saya saat ini, dari awal kemarin, dari awal Tabi sampai saat ini. Dan pijakan ini semoga ini pun dapat menguatkan bunda-bunda semua, sama-sama kita belajar bersama bahwa sebelum melakukan sesuatu kita harus mengetahui dulu nih, kita kan lagi mendidik anak-anak gitu ya. Ada misi besar sebenarnya yang lagi kita emban. Misi besar pendidikan ini seperti apa sih gitu? Akan saya contohkan terlebih dahulu ke lanjut Mbak ke contoh seperti kita memiliki misi melaksanakan ibadah haji. Nah, saat kita mau melaksanakan ibadah haji, walaupun sekarang belum, semoga kelak kita semua yang hadir di acara ini maupun semua umat muslim di dunia ini, kita harapkan kita bisa pergi ke Baitullah gitu. Melaksanakan ibadah haji yang sangat diidam-idamkan oleh setiap umat manusia, setiap umat Islam seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan.
Jadi karena kita memiliki misi melaksanakan ibadah haji ini, apa yang perlu kita persiapkan? Pasti yang pertama kali perlu kita persiapkan yaitu bekal, ya kan? Dari bekal materi, mungkin saja makanan yang kita butuhkan gitu kan, ataukah pakaian, ataukah uang saku dan lain sebagainya. Lalu kita juga butuh bekal psikis gitu kan, bekal kesehatan jiwa dan raga sebelum melakukan ibadah haji ini. Lalu bekal yang utama lagi yaitu ilmu. Maka dari itu sebelum melakukan ibadah haji pasti ada manasik haji dulu gitu ya yang dilaksanakan, karena apabila tidak berbekal ilmu itu apa yang harus dilakukan di Baitullah saat ibadah haji, kita pasti akan kelabakan, kita pasti nggak tahu apa-apa seperti itu kan. Maka dari sini bekal ilmu itu sangat penting. Dan yang terpenting lagi yang harus kita ketahui adalah tujuan. Tujuan kita itu mau kemana? Tentu saja kita harus tahu saat kita melakukan ibadah haji ini, kita sudah tahu nih tujuan kita itu ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah. Kita udah tahu, kita udah pasti tahu gitu kan, itu ke sana haji itu. Ke negara Saudi Arabia seperti itu. Bagaimana coba kalau kita bayangkan kita tuh nggak tahu. Orang-orang tuh bilangnya haji, iya mau pergi haji, tapi kemana sih haji gitu kan? Emang pergi kemana gitu haji? Apa ke Amerika, apa ke Jepang, atau kemana gitu ya? Jadi kan pasti kita mengalami kebingungan, bahkan apabila ada orang misalkan bukan haji ya, umroh gitu, mau pergi sendiri, tapi dia nggak tahu haji itu kemana gitu kan, bukan ke Mekah gitu, misalkan ke negara Amerika kayak gitu. Akhirnya yang dilakukannya apa? Dia pergi ke Amerika dan itu hal yang sia-sia gitu kan. Oh ternyata bukan di Amerika ibadah haji itu, ibadah haji itu ke Mekah, ke Saudi Arabia kayak gitu. Jadi dia sudah menghabiskan bekal, sudah menghabiskan waktu, sudah menghabiskan banyak pengorbanan, malah tujuan yang dia lakukan, tujuan yang dia capai tadi tidak ada gunanya gitu, sia-sia belaka. Maka dari itu sama halnya seperti pendidikan. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa sih sebenarnya tujuan kita dalam mengemban misi besar pendidikan ini. Apa target yang ingin kita capai? Apakah goals-nya gitu? Next, Mbak. Jadi, seperti kita ketahui, mendidik itu adalah membangun sebuah peradaban. Berarti ini bukan suatu kegiatan yang remeh-temeh, bukan kegiatan yang biasa saja gitu, tapi ini suatu kegiatan yang sangat luar biasa gitu. Karena kita tahu membangun sebuah peradaban ini bukan orang per orang saja, bukan bersendirian saja. Bagaimana kita membangun suatu peradaban yang besar ini dengan bersendirian? Itu tidak mungkin kan? Maka kita sama-sama saling menguatkan dengan teman-teman kita, dengan berusaha kita berkomunitas agar saling bisa menguatkan seperti itu, agar kita dapat sama-sama belajar bagaimana kita seorang pendidik ini yang bisa dikatakan adalah arsitek peradaban ini sama-sama saling menguatkan dan saling belajar. Bisa saling sharing dari pengalaman-pengalaman kita yang akhirnya bisa, oh temanku pernah mengalami ini nih, oh dia mengatakan seperti ini, wah mungkin ini bisa juga kita hal yang sama bisa kita terapkan gitu kan. Namun pijakannya adalah harus berdasarkan dengan dalil. Harus berdasarkan dengan dalil yang sahih. Harus berdasarkan dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan usia perkembangan anak, gitu ya. Jangan kita melakukan sesuatu, dia melakukan itu tuh anaknya bisa seperti itu tuh, oh aku juga mau ikutan seperti itu, tapi kita tarik lagi gitu. Ini benar nggak ya?
Rasulullah tuh seperti itu gitu dalam mendidik generasi terbaiknya. Jadi dari situ kita akhirnya terus bisa belajar dan dalam menentukan tujuan pendidikan ini, dalam menentukan tujuan misi besar pendidikan kita ini, kita harus tahu dulu siapa sih yang kita didik. Yang kita didik ini adalah anak kita. Anak kita ini apa? Anak kita ini adalah manusia. Next, Mbak. Maka dalam kita menentukan tujuan misi besar pendidikan kita ini harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Untuk apa kita berlelah-lelah melakukan pendidikan yang sangat sulit, menghabiskan biaya yang sangat besar, tapi tujuannya itu bukan untuk menggapai ridha Allah, bukan untuk negeri akhirat kayak gitu. Maka apabila yang kita kejar, misalkan kata orang-orang itu, ngapa sih kita harus mendidik anak kita biar anak-anak kita jadi sukses? Sukses itu seperti apa gitu kan? Sukses itu apakah dengan kaya raya seperti itu, ataukah sukses itu dengan menjadi orang terpandang seperti itu? Itu semua hanya duniawi gitu kan? Hal yang fana. Bukan tempat kita sesungguhnya, bukan tujuan kita sesungguhnya, karena tujuan kita adalah negeri akhirat. Perjumpaan dengan Allah dengan kondisi yang semoga Allah ridhoi seperti itu. Maka dari itu ketika kita mengetahui tujuan penciptaan tujuan dari pendidikan ini adalah harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia, maka kita perlu gali nih, sebenarnya apa ya tujuan penciptaan manusia? Next, Mbak. Jadi tujuan penciptaan manusia itu ada dua, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjadi khalifah makmur di muka bumi. Ini harus tertanam di dalam hati kita. Emang benar tujuan penciptaan manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Kita cross check dulu nih kan. Dan menjadi khalifah pemakmur di muka bumi. Baiklah, kita cross check. Gimana cara cross checknya? Kembalikan lagi ke dalil. Balikan lagi ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Apakah benar tujuan penciptaan manusia itu beribadah hanya kepada Allah? Mana dalilnya? Nah, marilah kita cek. Mana dalilnya? Next, Mbak. Beribadah hanya kepada Allah, ternyata ada dalilnya di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Mungkin semua teman-teman udah banyak yang mengetahui ini ya, bahwa beribadah hanya kepada Allah itu dalilnya adalah Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi saya pun dulu semasa sekolah gitu kan, belum tahu loh sebenarnya apa tujuan saya ini belajar ke sekolah, untuk apa. Itu terus saya tanyakan pada diri saya. Bahkan saya pernah waktu SD itu nanya sama teman saya, emang kita ini sekolah buat apa sih? Kayak gitu kan. Teman saya juga bingung dan dia berjawab ya biar nanti kita besarnya bisa kerja. Nah, seperti itu kan. Bayangan kita zaman dahulu tuh seperti itu. Sekolah itu hanya untuk itu gitu. Padahal kita melaksanakan pendidikan ini bukan hanya itu tujuan kita gitu. Tapi tujuan kita adalah yang pertama yaitu beribadah kepada Allah. Allah menciptakan kita ini untuk beribadah kepadanya. Lalu beribadah yang seperti apa yang Allah inginkan? Next, Mbak. Rasulullah kembali mengingatkan kita, memberitahu kita amalan seperti apa yang harus kita lakukan agar Allah meridhoi kita, agar diterima amalan kita, yaitu dari hadis riwayat Imam Muslim ini. Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Masya Allah. Ini benar-benar sebagai pijakan kita ya teman-teman. Ketika kita mau melakukan suatu amalan, amalan apapun itu, jadikan sandarannya itu adalah
tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Jadi ketika ada amalan, suatu amalan, kita langsung celeng gitu kan, otak kita berpikir, emang ini beneran nih seperti yang Rasulullah contohkan. Emang ada nih amalan puasa yang seperti ini nih yang Rasulullah contohkan. Emang ada nih sholat yang seperti ini yang Rasulullah contohkan. Apakah lagi dalam mendidik anak-anak nih bener nggak sih Rasulullah tuh mencontohkannya seperti ini gitu kan? Jadi semua ibadah itu kembali lagi kita pikirkan lagi. Apakah sebenarnya ini yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Karena apabila tidak sesuai, maka amalan tersebut tertolak. Ya kalau tertolak, ngapain kita susah-susah mengerjakannya kan? Lebih baik kita cari amalan yang benar-benar insya Allah diterima apabila kita ikhlas dan mengikuti yang Rasulullah contohkan seperti itu. Maka dari itu Imam Ibnu Katsir, next Mbak, menjelaskan bahwa 2 rukun diterimanya amal yaitu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Next Mbak, bisa? Nah, jadi 2 rukun diterimanya amal dari dalil-dalil tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa 2 rukun diterimanya amalan itu akan diterima jika kita ikhlas lillahi ta'ala, hanya mengharap wajah Allah saja, bukan mengharapkan pandangan orang lain atau pujian orang lain dan lain sebagainya. Sama halnya seperti saat kita mendidik anak-anak, apakah kita benar ikhlas dalam mendidik anak-anak itu hanya mengharap ridho Allah ataukah kita ingin pamer aja, memamerkan anak-anak kita, oh anakku ini hebat loh, seperti ini loh. Dan ini saya ingatkan untuk diri saya pribadi kan gitu, setiap kita melakukan sesuatu balik lagi kita cross check, benar nggak nih niat kita gitu kan. Lalu benar nggak lagi nih sesuai petunjuk Rasulullah atau tidak gitu kan. Jadi 2 rukun diterimanya amal ini, ikhlas dan ittiba, ini harus menjadi fondasi kita dalam mendidik anak-anak kita dan ibadah lainnya seperti itu. Next Mbak. Selanjutnya, karena kita tadi sudah tahu dalilnya bahwa Allah ciptakan kita di dunia ini untuk tadi menjadi beribadah pada Allah, dan yang kedua yaitu menjadi khalifah atau makmur di muka bumi. Mana dalilnya? Nah, dalilnya adalah di Quran surat Fatir ayat 39. Dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Khalifah itu adalah apa? Pemakmur gitu kan. Pemakmur di muka bumi ini. Mana ada lagi nggak dalilnya seperti itu? Ya, next Mbak. Dalilnya ada lagi nggak? Ada. Ternyata banyak ya dalil tentang khalifah di muka bumi ini, dan qadarullah saya pun baru mengetahui ilmu ini itu ketika mempelajari PKN gitu ya. Dulu saya berpikir mendidik itu harus menjadi solih aja gitu. Oh yaudah jadi solih, jadi anak solih. Tapi sebenarnya ada tugas lain yang Allah embankan kepada kita, bukan cuma anak-anak kita, tapi kita sendiri sebagai manusia juga. Allah juga memberikan kita tugas lainnya, itu menjadi pemakmur di muka bumi. Seperti yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu di Quran surat An-Nur ayat 65, Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang solih. Amal yang solih itu adalah amal-amal yang sesuai dengan petunjuknya Rasulullah, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Jadi ketika kita berusaha mengikhlaskan ibadah kita dan sesuai dengan petunjuknya Rasulullah, maka kita pun dengan izin Allah, Allah mudahkan pula kita untuk memakmurkan bumi ini gitu. Memakmurkan bumi ini menjadi khalifah di muka bumi itu seperti apa gitu kan. Next Mbak.
Hal seperti apa sih yang kita tujuan penciptaan manusia tadi beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi gitu kan. Jadi apa sih sebenarnya indikator keberhasilan pendidikan kita saat kita sudah tahu nih tujuan penciptaan manusia tadi dua, yaitu beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Maka ini harus kita tanamkan kepada hati kita. Maka dalam mendidik anak-anak kita, tujuan kita itu cuma dua. Tujuan kita itu dua, gitu. Bukan cuma ya. Karena ini bukan hal yang mudah dan bisa jadi sepanjang hidup kita. Tapi kita harus tahu bahwa indikator keberhasilan pendidikan tadi selaras dengan tujuan pendidikan tadi. Tujuan pendidikan tadi agar anak kita kelak menjadi hambanya yang beribadah kepada Allah, hambanya yang beriman. Hambanya yang beriman itu yang seperti apa? Rasulullah sebutkan lagi di dalam dalil. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Jadi tampak secara zohirnya bahwa orang yang beriman itu zohirnya akhlaknya itu baik. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat ada sesuatu atau akhlaknya nih kurang, jadi kita bisa pada diri kita faktor indera nanti akan kita bahas di selanjutnya. Sekarang lagi yang indikator keberhasilan pendidikan yang kedua yaitu khalifah di muka bumi. Khalifah itu yang seperti apa? Yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang Rasulullah sebut bahwa kita menjadi khalifah adalah menjadi orang yang bermanfaat seperti itu kan. Maka kita bisa tarik nih untuk evaluasi pendidikan kita terjadi di masa kini. Next, Mbak. Tadi udah tahu bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ini adalah indikator yang kita bisa rumuskan lagi ke dalam bentuk pertanyaan. Jadi, apakah generasi pemuda kita di masa ini itu sudah menunjukkan akhlak yang baik? Kalau sudah, berarti pendidikan yang selama ini sudah jalankan itu adalah pendidikan yang sudah berhasil gitu kan. Karena anak-anak, karena pemuda-pemuda di masa ini itu sudah baik akhlaknya. Namun Qadarullah putus-putus ya Bunda. Afan saya baru lihat chat. Kalau sekarang masih putus-putus tidak? Tidak ya, insya Allah lancar ya. Semoga Allah mudahkan. Jadi kita bisa tarik satu pertanyaan gitu kan dari indikator ini tadi. Apakah generasi pemuda kita di masa ini tuh sudah menunjukkan akhlak yang baik? Jika kita lihat pemuda kita di masa sekarang ini sudah menunjukkan akhlak yang baik, maka pendidikan yang selama ini mereka emban itu adalah pendidikan yang sudah berhasil dalam indikator ini gitu kan. Namun apabila kita lihat akhlak dari para dari para pemuda di masa ini itu menunjukkan akhlaknya akhlak yang buruk gitu kan. Maka ini bisa maka kita bisa menjadikan ini sebagai evaluasi bahwa pendidikan yang selama ini dilaksanakan ini
mungkin belum sejalan dengan indikator tujuan penciptaannya manusia, sehingga hal hal ini tuh terabaikan gitu kan. Mendidik manusia untuk beribadah kepada Allah ini menjadi suatu yang terabaikan karena tidak munculnya akhlak yang baik pada generasi saat ini gitu kan. Dan ini semoga menjadi evaluasi kita dan menjadi motivasi kita bahwa apa yang kita harus lakukan yaitu untuk mendidik anak-anak kita agar kelak menjadi hambanya yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Lanjut, Mbak. Nah, dan yang kedua, tadi kita tahu sebaik-baik manusia, indikator yang kedua untuk tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka kita lihat, bisa kita tarik lagi pertanyaan dari indikator ini. Apakah generasi pemuda kita di masa ini sudah menjadi pemuda yang bermanfaat bagi umat? Apabila sudah, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu yang memang kita harapkan kayak gitu kan. Setiap pemuda di masa ini itu sudah memberikan manfaat bagi umat. Itu adalah suatu berkah dari Allah bahwa pendidikan kita yang dilaksanakan sejauh ini berhasil. Namun apabila kita lihat saat ini generasi pemuda kita itu bukannya bermanfaat kepada umat, naudzubillah malah merusak umat, malah merusak bumi gitu kan. Atau kan malah menjadi beban bagi umat, maka bisa kita simpulkan bahwa pendidikan yang selama ini dijalankan itu belum berhasil pada indikator ini gitu kan. Maka dari itu, dari sini kita bisa menarik kesimpulan next Mbak, bahwa misi besar kita itu adalah terbentuknya generasi yang bermanfaat bagi peradaban dengan sebaik-baik akhlak. Masya Allah. Kalau mendengar ini saja itu Masya Allah sudah indah sekali ya. Misalkan kita membayangkan anak kita, anak-anak teman kita, anak-anak bunda semuanya, bahkan semua anak kelak itu menjadi generasi yang bermanfaat dan memiliki akhlak yang baik, Masya Allah. Inilah yang kita harapkan dan kita harapkan bahwa Allah meridhoi perjalanan ini dan akhirnya kita harapkan pula kembalinya lagi kejayaan Islam seperti dahulu kala seperti itu kan. Itu yang kita harapkan. Maka tujuan kita dalam mendidik anak-anak kita ini, misi besar pendidikan ini bukan hal yang remeh-temeh, harus kita sama-sama saling bergandengan tangan, saling menguatkan bahwa yang kita inginkan adalah kelak terbentuknya generasi yang bermanfaat bagi peradaban dengan sebaik-baik akhlak. Next, Mbak. Jadi ketika anak kita memiliki peran khalifahnya menjadi seorang petani, misalkan seperti itu. Mungkin ada orang yang beranggapan petani itu petani gitu kan. Tapi coba kita pikirkan lagi, bagaimana kita saat makan di rumah apabila tidak ada petani? Bagaimana kita cara mendapatkan beras gitu kan? Apakah kita harus menanam sendiri, lalu menguliti itu apa yang namanya, pokoknya berubah dari padi menjadi beras gitu kan? Itu bukan pekerjaan mudah dan itu pekerjaan yang lama gitu kan? Tapi bayangkan betapa bermanfaatnya petani itu untuk kehidupan kita gitu. Beras yang ada di rumah kita tinggal kita masak dengan mudah gitu kan, cuma cuci terus masukin ke magicom gitu kan. Itu udah sangat mudah sekali. Allah mudahkan kita karena apa? Karena ada peran petani, Masya Allah, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi saat anak kita Allah amanahi sebagai peran khalifahnya sebagai petani,
maka kita harapkan kelak dia menjadi petani yang solih, Masya Allah. Petani yang bermanfaat bagi umat gitu. Dan apabila lagi anak kita Allah takdirkan, Allah bekali, Allah amanahkan, Allah condongkan dia kepada ilmu sains misalnya seperti itu. Dan akhirnya Allah berikan dia kemudahan menjalani peran khalifahnya menjadi seorang ilmuwan. Jadi ketika ia menjadi ilmuwan, kita harapkan dia menjadi ilmuwan yang bermanfaat untuk umat. Temuan-temuannya itu menjadi hal-hal yang memudahkan untuk umat seperti itu kan. Bukan temuan-temuannya itu malah merusak umat gitu kan. Ketika dia menjadi ilmuwan dibarengi dengan akhlaknya yang baik. Selanjutnya lagi, ketika anak kita Allah takdirkan peran khalifahnya itu menjadi ahli hadis. Karena Allah berikan kecondongan dalam mempelajari hadis. Dia sangat cinta mempelajari hadis. Dia berusaha, karena dia mencintainya, dia berusaha untuk menghafalkan hadis gitu. Dan Allah mudahkan jalannya hingga ia menjadi ahli hadis. Yang kita harapkan dia bukan hanya menjadi ahli hadis yang menyampaikan kepada umat, namun kita harapkan pula ilmu yang disampaikan itu ilmu yang bermanfaat pula bagi dirinya untuk dia amalkan sehingga ia pun menjadi taat beribadah kepada Allah. Jadi seluruh peran di muka bumi ini insya Allah ada peran-perannya masing-masing gitu teman-teman. Next Mbak. Dan setiap peran itu insya Allah baik gitu. Jika kita niatkan untuk menggapai ridho Allah. Jadi saat ia menjadi ilmuwan, ia membuat temuan yang ia harapkan Allah meridhoi temuan dia tersebut agar bermanfaat umat. Masya Allah, ini kan suatu pemikiran-pemikiran yang indah ya teman-teman. Bagaimana kalau anak kita yang seperti itu gitu. Ketika dia menjadi petani, mungkin saja dia menjadi petani yang luar biasa gitu. Kita lihat zaman dahulu itu kalau menanam harus di tanah gitu. Zaman sekarang ini kan menanam itu udah bisa hidroponik kayak gitu kan ya. Ini kan suatu perkembangan yang Masya Allah kayak gitu. Ilmu yang Allah berikan itu sangat luas gitu. Dengan perannya mereka masing-masing itu semoga semakin menjadi kebermanfaatan untuk umat gitu. Dan apabila kita kita ambil contoh dari contohnya generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat, generasi terbaik sepanjang zaman, generasinya para sahabat dengan guru terbaiknya yaitu Rasulullah SAW. Di masa itu banyak para sahabat, salah satunya ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan yang seperti kita ketahui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memiliki ilmu agama yang sangat luas sampai-sampai ia dijuluki ulamanya para sahabat saking fakihnya ilmunya seperti itu. Lalu apakah bila kita cari tahu apakah Ibnu Abbas karena beliau adalah ulama di masa para sahabat menjadikan beliau yang paling tinggi derajatnya di antara para sahabat yang lain? Kita belum menemukan nasnya seperti itu. Namun saat kita lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mungkin Allah berikan ia peran yang kita lihat itu seperti peran keduniawian gitu ya. Perannya sebagai pedagang. Namun ketika ia menjadi pedagang yang solih, saudagar yang solih, maka hartanya Masya Allah
ia sedekahkan sebanyak-banyaknya gitu kan untuk membangun kejayaan Islam di zaman itu dengan izin Allah dan amalan-amalannya lain, akhirnya Allah sebutkan di dalam hadis gitu kan, di dalam hadis bahwa Abdurrahman bin Auf yang seorang pedagang ini tadi merupakan salah satu manusia dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi Masya Allah teman-teman, apapun peran kita, apapun peran anak-anak kita nanti, dengan rahmatnya Allah, kita itu bisa semuanya sama-sama menempuh jalan masuk surga gitu. Jadi peran apapun itu semoga Allah ridhoi karena kita niatkan untuk menggapai ridho Allah, apapun perannya, kita beribadah, kita melaksanakan pekerjaan dengan mengharap ridho Allah, kita harapkan kelak pekerjaan kita itu pula yang dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Lanjut, Mbak. Jadi di sini akhirnya kita bisa ambil kesimpulan ya teman-teman. Dari misi besar pendidikan ini bahwa ada misi umum dan misi khusus. Misi umum yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan misi khusus yang Allah berikan kepada setiap manusia itu berbeda-beda, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Tidak bisa semuanya, seluruh manusia di muka bumi ini menjadi semua gitu kan. Atau semua manusia di muka bumi ini menjadi ustadz semua seperti itu. Maka ini bisa kita ambil kesimpulan lagi bahwa bahwa Allah memberikan kita peran menjadi khalifah di muka bumi ini, yaitu pasti Allah bekali kita. Allah bekali kita untuk mengemban misi kita tadi sebagai khalifah di muka bumi ini. Bukan hanya misi khususnya saja, tapi misi juga sekali gitu kan. Karena setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Keadaan fitrah itu adalah keadaan Islam, beriman gitu. Namun yang merubahnya, siapa yang merubahnya? Orang tuanya, seperti yang terdapat dalam dalil seperti itu. Namun sejatinya Allah sudah membekali kita dengan hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk mengemban amanah-amanah atau tujuan dari penciptaan manusia. Seperti dalam Quran surat Al-Isra 84 ini, tiap orang bekerja menurut potensinya masing-masing. Maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi Allah itu sudah memberikan kita syakilah. Syakilah itu berupa potensi, berupa bakat masing-masing kepada kita. Kepada anak-anak kita, di muka bumi. Next, Mbak. Nah, lalu di dalam kitab Tuhfatul Maudud, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, perkara yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh orang tua adalah keadaan si anak. Potensi apa yang dia miliki, bakat apa yang terpendam pada dirinya. Maka orang tua hendaknya mengetahui bahwa untuk bidang itulah anaknya diciptakan. Maka orang tua hendaknya tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama itu dibolehkan oleh syariat. Jadi ketika kita
ketika kita melaksanakan pendidikan untuk anak kita dalam mendidik dia menjadikan dia khalifah di muka bumi ini dengan izin Allah, yang perlu kita lakukan, Imam Ibnul Qayyim sudah memberitahukan bagaimana cara kita melakukannya, yaitu dengan memperhatikan anak kita tersebut, mengobservasi kegiatan anak kita, mengobservasi keadaan anak kita, keadaan-keadaan yang ia sukai, gitu. Perlu kita ketahui gitu kan. Jadi saat kita mendidik anak kita itu bukan hanya dengan memberikan ilmu, mentransfer ilmu, tapi kita juga perhatikan keadaannya. Perhatikan kecondongan, kesukaan yang dia miliki. Karena dari sanalah kita bisa lihat, bisa jadi apa yang ia sukai saat ini itu adalah potensinya. Bisa jadi yang dia sukai, yang terus-terusan ia lakukan itu adalah bakatnya. Selama hal tersebut masih diperbolehkan oleh syariat, maka hal itu insya Allah baik gitu kan. Dan kita tidak perlu memalingkannya dengan hal lainnya. Next, Mbak. Jadi untuk masalah bakat ini sebenarnya bahasannya sangat panjang ya teman-teman. Bahkan Abdul Khalik pun menuliskan tafsir bakat itu, bukunya sangat tebal ya kan. Teman-teman pasti ada beberapa teman-teman yang sudah punya dan mungkin ada teman-teman yang pengen punya juga, bisa beli. Jadi untuk mengetahui bakat anak ini, syarat bakat itu adalah berulang dan spontan. Jadi ketika kita mau mencari tahu bakat anak kita, yang kita lihat adalah kegiatan yang terus dia lakukan berulang-ulang terus spontan gitu. Dan hal yang seperti ini berbeda-beda orang memilikinya gitu kan ya. Bisa jadi anak kita yang A, dia suka melakukan ini berulang-ulang dan spontan. Tapi anak kita yang B bukan seperti itu gitu kan. Hal lain lagi yang dia lakukan suka berulang-ulang dan spontan gitu. Maka bisa jadi ini adalah bakatnya gitu kan. Kita bisa rekam dalam pikiran kita, atau kalau misalkan kita tipikal yang mudah lupa, bisa kita tuliskan gitu kan. Bisa kita tuliskan melalui jurnal atau pokoknya kita punya catatan sendiri gitu. Lalu ada lagi rukun bakat. Rukun bakat itu ada 3, yaitu suka, bisa, berguna. Jadi yang dikatakan bakat itu adalah semuanya ya. Ketika dia itu suka, dia itu bisa melakukannya dan hal itu berguna. Itulah yang dikatakan bakat. Ini panjang bahasannya, dan yang kita ambil saja untuk anak usia tufulah, yang perlu kita perhatikan yaitu apa hal-hal yang ia sukai. Nah, jadi masih mudah nih kegiatan yang kita lakukan gitu kan. Kegiatan observasi yang kita lakukan, yang itu kita memberikan anak ruang untuk dia mengeksplorasi dunia ini, dan kita lihat hal-hal apa yang dia sukai saat dia bereksplorasi. Jadi bisa dikatakan free play itu, bermain bebas itu dia bukan cuma sekedar bermain ya teman-teman. Bisa jadi dia sedang mengembangkan bakatnya gitu. Jadi dari sini kita bisa lebih memudahkan dalam mendidik anak-anak kita bisa lebih mudah nih, lebih terarah nih yang kita lakukan saat anak usia tufulah, kita cari apa yang dia sukai gitu kan. Dia suka itu tuh, catat misalkan seperti itu kan. Ya kalau nggak perlu dicatat ya kita tahu aja, kita ingat. Biasanya kan ibu-ibu mah pengingat ya, insya Allah. Tapi yang perlu digarisbawahi itu adalah selama kita membersamai mereka, yang kita lakukan adalah terus-menerus mengobservasi keadaan-keadaan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sukai, gitu ya. Next, apabila tadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan kita jangan memalingkannya dari hal yang ia sukai tersebut, karena apa? Kalau kita palingkan ia dari suatu hal yang bakatnya tersebut, dari kecondongannya tersebut,
kita malah paksakan pada sesuatu yang tidak dia inginkan seperti itu, maka yang terjadi apa? Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan ini ya, apabila anak dipaksa untuk menyukai suatu bidang yang bukan bakatnya, maka dia tidak akan meraih kesuksesan di bidang itu. Lalu bukan cuma dia tidak meraih kesuksesan di bidang itu, tapi luputlah darinya apa yang sebenarnya merupakan potensi dari dirinya. Na'udzubillah. Jadi ini suatu hal yang sangat sedih ya teman-teman. Terjadi. Bukan hanya bakatnya hilang. Bukan hanya dia tidak sukses di bidang yang digelutinya karena paksaan orang tuanya, tapi potensinya bakat dia tadi juga hilang. Lalu bagaimana dia menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi ini gitu kan? Lalu bagaimanakah contoh-contohnya gitu yang saat ini terjadi di lapangan seperti itu? Dalam suatu kajian Ustadz Abdul Khalik itu mengatakan bahwa salah satu faktor istilahnya mah kenakalan remaja lah istilahnya gitu ya. Kejadian-kejadian kasus-kasus yang terjadi di lapangan itu pada dasarnya diawali dari yang pertama karena fitrahnya yang tercederai, fitrahnya yang terlukai. Yang kedua karena potensinya yang tidak bisa disalurkan. Jadi perannya yang menjadi khalifah ini tadi memberikan kebermanfaatan bagi umat itu bukan cuman orang lain gitu yang merasakan manfaatnya, tapi bakat ini disalurkan itu karena kebutuhan batin kita, batin manusia. Jadi ketika kita memiliki bakat dan kita tidak bisa menyalurkannya, itu sesuatu yang bisa jadi membuat kita tantrum lah istilahnya seperti itu ya. Akhirnya terciptalah kasus-kasus yang kalau kata orang mah dia nurul gitu kan ya. Misalkan ada anak kecil yang bunuh diri seperti itu. Ada lagi yang membunuh orang tuanya dan kasus-kasus yang lainnya yang bisa jadi awal mulanya dari sini. Seperti itu. Saya ingin sedikit cerita. Dulu waktu saya masih tinggal di Jember, alhamdulillah waktu itu kami mengikuti daurah yang dilaksanakan di sana yang diisi oleh Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri. Jadi Ustadz Arifin waktu itu menceritakan kasus yang terjadi di sekolah yang beliau adalah mudirnya di sana ya, sekolah tinggi yang beliau adalah mudirnya di sana. Jadi ada suatu kasus seringnya kehilangan barang. Jadi sering kehilangan barang di sana. Yang kehilangan barang tuh bukan cuman satu gitu kan, berkali-kali. Mahasiswa-mahasiswa yang seasrama itu sering sekali kehilangan barang. Bahkan sampai musrifnya pun kehilangan barang. Akhirnya dicari tahulah siapa yang melakukannya, dan dengan izin Allah akhirnya ketemu gitu siapa yang melakukannya. Dan sangat tidak disangka-sangka gitu. Ternyata yang melakukannya adalah anak yang bisa dikatakan anak yang berprestasi. Karena IPK-nya IPK besar seperti itu. Dan bisa dibilang lagi anak ini bukan anak yang tidak mampu gitu kan. Bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan. Karena dia anak dari orang yang mampu. Bahkan anak orang kaya bisa dibilang seperti itu. Karena orang tuanya adalah pengusaha seperti itu. Jadi akhirnya Ustadz Arifin Badri melakukan pendekatan dengan anak ini gitu kan ya. Mengapa ia melakukan hal tersebut? Beliau tanya gitu kan. Kenapa dia melakukan hal tersebut gitu. Dan
bisa dikesimpulkan bahwa itu suatu bentuk pemberontakan yang ia lakukan gitu kan. Karena apa? Karena dia memiliki cita-cita menjadi seorang jenderal. Dia bilang sama Ustadz, Ustadz saya itu inginnya menjadi jenderal Ustadz, saya nggak mau masuk sekolah ini katanya itu. Kita bisa lihat ya teman-teman, dia memiliki ilmu, sebenarnya dia memiliki IPK yang besar gitu. Dan dia juga lulusan pondok pesantren gitu. Afwan, kayaknya tadi saya terpental atau gimana. Nah, jadi akhirnya eh jadi akhirnya dia mengatakan seperti itu. Dia untuk bekal agama insya Allah saya udah punya Ustadz. Saya ingin lagi mengembangkan potensi dia. Dia ingin menjadi seorang jenderal katanya. Dia berarti ingin menjadi tentara seperti itu kan ya teman-teman. Jadi saat mendengar cerita ini saya termasuk sedih lah istilahnya seperti itu. Ya Allah kasihan sekali dia kan waktu itu dengan kecondongan hatinya gitu kan, kecondongan hatinya ingin berperan menjadi seorang tentara gitu kan. Bisa jadi saja dengan bekal ilmu agamanya, dengan dia menjadi seorang perwira seperti itu. Jadi saja dia kelak yang menjadi Khalid bin Walidnya di masa ini gitu kan. Jadi akhirnya Ustadz Arifin Badri pun memanggil orang tuanya seperti itu, mengajak diskusi kepada kepada orang tuanya, ditanyakan anak anak ini apakah sebelum dimasukkan ke sini. Afwan teman-teman, terdengar suara saya? Terdengar ya? Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi kembali Ustadz menceritakan, Ustadz panggil kedua orang tuanya, Ustadz sang ingin bertemu sama orang tuanya seperti itu, dan orang tuanya datang dari jauh. Waktu itu kalau tidak salah orang tuanya datang dari Jakarta, gitu kan. Dan Ustadz ajak diskusi gitu kan. Apakah sebelum masuk ke sini Ananda sudah diajak diskusi seperti itu? Apakah dia atas kemauannya sendiri, atas kesadarannya sendiri masuk ke sekolah ini? Dan akhirnya didapatlah jawabannya. Sebenarnya dia bukan menginginkan itu gitu kan ya. Nah, jadi akhirnya diberitahukanlah kasusnya gitu kan. Dan orangnya pun menyampaikan mengapa orang tuanya inginnya anaknya masuk ke sekolah ini, karena orang tuanya tidak ingin anaknya seperti dia gitu katanya, yang hidupnya ini mengejar dunia istilahnya seperti itu, karena beliau pengusaha seperti itu. Lalu Masya Allah Ustadz Arifin Badri mengatakan bahwa yang masuk surga itu bukan cuman ustadz gitu kan, bukan cuman ustadz yang bisa masuk surga seperti itu. Setiap manusia ini wajib menuntut ilmu agama, wajib menuntut ilmu agama. Kita sepakat dengan hal itu. Kita sepakat bahwa menuntut ilmu agama ini harus seumur hidup kita gitu kan. Tapi untuk perannya di dalam peradaban ini kita paksakan gitu kan. Dia harus menjadi ustadz. Jadi orang tuanya menakutkan hal, mengkhawatirkan kalau anaknya kelak
menjadi seperti mereka yang kesehariannya berurusan dengan duniawi gitu kan. Padahal apabila kita balikin lagi ke ceritanya Abdurrahman bin Auf yang juga seorang pedagang, tetapi ketika ia niatkan perdagangannya itu untuk menggapai ridha Allah, maka Allah mudahkan jalannya. Dalam beribadah itu adalah dalam bekerja itu juga sebagai bentuk ibadahnya seperti itu kan. Jadi Allah tidak membeda-bedakan gitu kan dalam memberikan kesempatan orang untuk memasuki surganya. La haula wala quwata illa billah. Jadi next Mbak. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan tujuan pendidikan ini harus benar dalam hati kita, harus tertancap pada hati kita bahwa tujuan pendidikan yang kita lakukan ini harus sejalan, harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu tadi untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah, jadi manusia yang bermanfaat bagi umat gitu kan. Jadi dalam mengarungi masa pendidikan ini, orientasikan kegiatan yang kita lakukan itu, aktivitas yang kita lakukan itu pada tujuan pendidikan ini. Jika kita melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, namun tidak diorientasikan kepada tujuan penciptaan manusia, maka aktivitas-aktivitas tadi aktivitas-aktivitas yang tanpa makna. Dan yang ini yang tidak kita harapkan. Kita tidak harapkan bahwa kita mendidik dengan sia-sia seperti itu kan ya teman-teman. Yang kita harapkan kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan yang Allah ridhoi. Sesuai apa yang Allah tunjukkan kepada kita untuk kita lakukan seperti itu. Next Mbak. Jadi sekian dari saya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mengingatkan saya pribadi terutama, dan semoga juga dapat bermanfaat bagi bunda-bunda semuanya. Dan di sini saya berikan kesempatan jika ingin ada yang bertanya. Tapi kemana ya pertanyaannya lewat mana ya, lewat kolom chat aja deh. Kalau lewat kolom Q&A kok saya malah nggak nemu ya di mana kolom Q&A. Atau ini aja, bisa raise hand, nanti saya buka. Oh iya, ada Bunda Mutiara Umhilya. Bisa dibuka, Bunda, mic-nya? Bisa. Bisa Bunda Rahma. Oh bisa ya. Iya terdengar Bunda, tafadholi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakillah khair kepada Bunda Rahma atas pemaparan materinya. Masya Allah, diawali dengan pengalaman yang begitu mengharukan gitu. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua. Semoga menjadi pengalaman dan bisa kita ambil pelajarannya ya Bunda ya. Amin, Allahumma amin. Untuk pertanyaannya,
Sebenarnya untuk pembelajaran mengenai fitrah ini untuk pribadi diri saya ini baru-baru ya, baru kenal gitu tentang pelajaran anak sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan nabawiyah itu baru saya kenal gitu ya Bunda. Jadi kan kebanyakan kita kan mungkin TK-TK itu atau SD atau SMP bahkan sampai kuliah juga ya sesuai ngikutin kurikulum pemerintah ya Bunda. Nah, apa kalau dari ini mas saya mau nanya tentang program Tabisnya. Nah, apakah seperti Tabis ini ada program offline-nya enggak? Atau memang harus program kan sesuai apa ya kemarin tuh motonya atau apanya ya. Jadi harus di rumah dan pendidiknya itu orang tuanya langsung ya dan tempatnya juga di rumah. Nah, apakah dengan metode fitrah seperti ini sesuai fitrah ini Bunda, harus tok di Afwan rumah? ya Afwan. Afwan nyela sebentar Bunda. Saya tadi terpental, boleh ulangin lagi Oh iya ya. pertanyaannya? Ya. Baik Bunda kan mengenai pendidikan fitrah ini kan sepertinya baru saya kenal ya, baru 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 saya kenal belakangan ini. Terus juga sepertinya belum banyak kita temui di sekolah-sekolah offline. Nah, apakah sekolah fitrah ini ada offline-nya nggak Bunda gitu kan? Ini mah baru saya kenal di online ini. Nah, terus kan metodenya juga belajar di rumah dan pendidiknya itu orang tua. Nah, kan kalau kalau saya kan sebenarnya dulu juga suka banget sama dunia anak gitu, pernah juga ngajar anak-anak. Nah, bisa nggak konsep kayak gini tuh, konsep sesuai fitrah itu kita tanamkan juga atau kita bangun juga komunitasnya di lingkungan setempat. Mungkin sekalian ngajar anak juga di rumah, tapi juga dengan metode fitrah ini gitu, Bunda. Nah, jadi dari dulu juga sebenarnya pengen punya cita-cita itu ngajar sekalian ngajar anak tapi juga ngajar anak-anak tetangga gitu Bunda. Jadi tapi dengan metode seperti ini gitu. Itu aja sih pertanyaan saya gitu. Apakah bisa membangun sekolah fitrah dengan ya komunitas tapi secara offline gitu sambil ngajar anak-anak yang lain. Itu aja sih pertanyaan saya. Masya Allah, Jazakillah Masya khairan. Allah. Wajazakillah khairan, Masya Allah, Barakallahu Fik, Bunda Mutiara, Masya Allah. Ini tuh niat yang sangat mulia sekali ya Bunda, Masya Allah. Jadi tabis itu di awal, jadi seperti cerita Bunda Husna kemarin ya, tabis itu di awal bukan untuk online Bunda. Awalnya itu bukan untuk online, malah untuk offline. Jadi untuk anak-anak sekitar gitu kan. Jadi di Kediri itu ada Bunda Yana sebagai sebagai kepala sekolahnya yang mengusung pendidikan fitrah juga gitu kan. Pendidikan fitrah ini yang dulu bekerja sama dengan HCE Indonesia gitu. Jadi kita pun sampai sekarang membuka kemitraan itu Bunda. Jadi bukan cuma online, kita juga membuka kemitraan. Jadi namanya itu Tabis Majemuk. Kalau kita yang sekarang ini yang online itu kan Tabis Mandiri ya, tapi ada juga Tabis Majemuk. Jadi konsepnya itu ya benar seperti Bunda katakan tadi ya. Uh, yang mengajarnya yaitu orang-orang tua, anak-anak, seluruh anak-anak itu kan bekerja sama orang-orang tuanya untuk saling bergantian lah istilahnya bisa seperti itu kan saling bergantian sama-sama mengajar mendidik anak-anak dengan konsep pendidikan fitrah ini gitu. Dan ini namanya itu Tabis Majemuk gitu. Nanti mungkin untuk saat ini mungkin 1 tahun pertama ini atau 1 semester pertama ini Bunda Mutiara coba pelajari dulu konsep HCE ini, konsep TABI ini, semoga memang benar-benar sejalan dengan visi misi yang Bunda inginkan dan bisa tertanam kuat gitu ya di hatinya Bunda Mutiara. Jadi kelak mungkin di tahun depan insya Allah semoga Allah mudahkan niatan baik Bunda, Allah mudahkan untuk bisa membuat yang seperti Bunda impikan seperti itu dan kita bisa menjalin kerjasama gitu ya antara Bunda dengan Tabis HCI Indonesia. Jadi kalau kita menjalin kerjasama, insya Allah lebih
Allah mudahkan gitu materi-materinya dan lain sebagainya itu bisa kita saling sharing gitu ya, saling memberi kebermanfaatan. Kira-kira seperti itu Bunda Mutiara. Jazakillah khairan, barakallahu fiik atas pertanyaannya ya. Semoga dapat dipahami. Dipahami tidak? Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami. Jazakillah khair jawabannya Bunda Rahma. Boleh satu pertanyaan lagi nggak Bunda? Nanti ya, ini banyak nih yang lain. Nanti boleh nanti kita masih panjang kok perjalanannya Di nanti lewat Q&A ya. diskusi di Tabis. Oh iya, di Iya, Q&A bisa ya insya Allah ya. Jazakillah iya, khairan. jazakillah khair Bunda. Amin, amin. Oh, iya. Lanjut ke Bunda Efni, Efni Umu Alfat ya. Bisa. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda. Sebelumnya terima kasih Bunda Adel atas kesempatan waktu yang diberikan untuk bertanya. Masya Allah, materi Ini yang bukan sudah. Bunda Adel tapi Bunda. Oh, Apaan Bun? Ini Bunda ini Rahma nih. Bunda Rahmat. Iya, Masya Allah bercanda ya. Iya ini Bunda Afwan. Rahma tapi ya Iya, Afwan. keinget yang kemarin ya Soalnya kan Bunda keinget kemarin terus, iya. Adel ya. Masya Masya Allah Allah. emang berkesan sekali ya ketemu sama Bunda Adel ya. Afwan Bunda Rahmat. Masya Sebelumnya, Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, atas materi yang disampaikan tadi, Masya Allah luar biasa. La Luar bahasa, la biasa. bahasa. La Iya, bahasa, Masya tafadhol, Allah iya. materi yang disampaikan tadi luar biasa sekali. Beberapa ada yang relate dengan kehidupan pribadi yang saya alami. Apa yang ingin saya sampaikan, anak kedua saya yang saya daftarkan di Tabis, itu memang dari kecil kan sudah saya kenalkan buku. Jadi awalnya saya bacakan sebelum tidur, kayak gitu. Awalnya saya bacakan sebelum tidur, terus alhamdulillah atas izin Allah, Allah gerakkan hatinya untuk lebih apa menyukai buku. Cuma yang ingin saya sampaikan, anak kedua saya itu kalau sudah ada keinginan untuk minta dibacakan buku itu apa inginnya terus menerus. Jadi misalkan ambil buku satu udah selesai, nanti lagi ini kan baru satu Mi gitu, bahkan sampai 3 sampai 4 minta pokoknya harus dibacakan saat itu juga gitu. Sedangkan ada kalanya saya sebagai ibu rumah tangga kan memiliki apa amanah domestik lainnya di rumah, entah sedang melakukan apa bersih-bersih dan lain-lain sebagainya gitu. Lah, bagaimana baiknya saya menyampaikan ke anak saya itu, dan itu masih menjadi PR saya, agar tidak menciderai fitrah belajarnya dia gitu. Karena kadang kalau misalkan saya apa sampaikan nanti lagi ya Soli, ini Umi mau apa misalkan masak dulu atau misalkan mau jemur baju dulu gitu. Itu anaknya akhirnya ini yang egosentrisnya muncul, anaknya yang ngambek, tapi memang ngambeknya nggak yang terlalu lama gitu. Bagaimana cara mungkin Bunda Rahma bisa memberikan saran kira-kira apa yang perlu saya sampaikan apa agar tidak sampai mencederai fitrah belajarnya itu tadi gitu. Sebelumnya syukron jazakillahu khairan kepada Bunda Rahma atas materi yang disampaikan. Barokallahu fiik. Semoga kebaikan yang kita ambil dan ibroh yang kita ambil dari apa yang telah Bunda Rahma sampaikan hari ini bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan Bunda Rahma di akhirat nanti. Masya Allah, jazakumullah khairan. Wa iyaki, wa iyaki. Jazakillah khairan, Bunda Efni. Pertanyaannya Masya Allah, bagus sekali nih pertanyaannya ya. Dan relate juga nih di kehidupan saya. Jadi anak saya yang pertama itu juga suka sekali membaca buku gitu ya. Suka sekali dibacakan buku.
Jadi benar seperti yang Bunda Evni katakan, di awal dulu istilahnya saya belum bisa memanajemen gitu ya, memanajemen apa prioritas yang saya harus lakukan dan yang prioritas lainnya bisa saya kesampingkan dahulu seperti itu. Jadi dalam perjalanannya 1 tahun di Tabis ini, alhamdulillah dengan izin Allah, kesininya itu alhamdulillah Allah makin mudahkan seperti itu. Karena terbentuknya banyak sekali hal-hal yang berubah gitu kan, dari kerjasama antara saya dengan suami gitu kan, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tips saya dalam menangani hal ini, Bunda, ketika Ananda menginginkan minta terus-terusan baca buku, minta terus-terusan baca buku, Masya Allah kita ambil dulu, kita jadikan ini dalam pikiran kita, Masya Allah ini suatu hal yang baik gitu kan. Suatu hal yang luar biasa. Bayangkan anak-anak di luar sana malah terus-terusan pengen main gadget misalkan seperti itu. Nggak berhenti-berhenti istilahnya kan main gadgetnya seperti itu. Sampai tidak bisa kooperatif gitu kan. Tapi ketika kita pikirkan, bahwa anak kita ini yang dicintainya itu adalah buku. Masya Allah, ini kan suatu hal yang Masya Allah sekali gitu kan. Kita terima dulu anak kita apa adanya gitu. Jadi ketika Ananda berlaku demikian, bisa jadi itu adalah potensinya yang masih terpendam. Kita pikirkan seperti itu. Atau bisa jadi juga dia lagi butuh sekali tangki cintanya diisi seperti itu. Dan cara mengisi tangki cintanya yaitu tadi kebersamaan dengan bundanya, dengan dibacakan buku seperti itu. Jadi ketika dulu awal-awal kami recovery, jadi benar seperti yang Bunda Evni rasakan gitu ya. Rasanya itu seperti keteteran sekali ya, kegiatan domestikan itu. Tapi kita kembalikan lagi, ini lebih utama mendampingi anak-anak ini lebih utama dari kegiatan yang lain. Misalkan kegiatan domestik itu seperti mencuci baju atau kegiatan lain seperti memasak kayak gitu. Bisa kita jadikan kegiatan-kegiatan itu kegiatan bersama anak kita. Bisa misalkan kita masak bareng-bareng sama dia, jadi kan seperti itu. Misalkan lagi nyuci bareng sama dia gitu. Kita ajak sambil main nyuci-nyuci kayak gitu. Dan hal-hal lainnya bisa kita ajak dia bersama-sama sama kita gitu kan. Karena bisa jadi bahasa cintanya adalah kebersamaan gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak mau, berarti kita tidak bisa paksakan gitu ya. Jadi kita lihat dulu prioritas pertama kita itu adalah anak kita. Kebutuhan anak kita dan suami kita misalkan. Jadi prioritas utama yang penting anak dan suami misalkan sudah makan. Jadi yang penting udah makan dulu. Perkara lain itu kita minta pertolongan Allah, semoga bisa mengerjakannya di lain waktu. Dan kita lakukan hal-hal itu dengan mindful gitu ya. Jangan nyambi-nyambi gitu istilahnya. Kalau saya dulu keteteran waktu itu karena sambil nyambi-nyambi. Misalkan masak sambil scrollan WA atau jawab chatan teman atau apa gitu kan. Akhirnya memang berujung lama gitu. Kegiatan itu jadi berujung lama. Tapi ketika kita mindful mengerjakan hal itu, insya Allah bisa cepat. Jadi kita bisa bersamai dulu anak kita yang lagi butuh diisi tangki cintanya tadi. Kita bersamai dulu dia. Kita bacakan dulu bukunya. Ketika dia minta lagi, terus lagi, kita coba kompromi gitu kan. Kita coba kompromi, Dek, satu buku lagi ya. Abis itu masak yuk sama Bunda, kayak gitu kan. Nanti Adek ikutan masak yuk sama Bunda, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak mau, berarti tidak apa-apa, kita dahulukan dulu keinginan dia. Nanti lambat laun Bunda, ketika dia sudah merasa tangki cinta dia itu terisi penuh gitu ya, insya Allah, biiznillah itu dia akan jadi lebih kooperatif. Insya Allah. Ini yang sudah
kami rasakan, dan bunda-bunda tabis lainnya pun bisa merasakan hal yang sama ketika anak-anak itu tangki cintanya itu full, terisi terus, insya Allah mereka bisa jadi lebih kooperatif. Jadi semoga dari sini sedikit hal yang saya katakan ini semoga bisa menjadi solusi ya. Kalaupun misalnya ini belum bisa menjadi solusi, tetap yang paling utama kita gantungkan hati kita, kita minta pertolongan Allah Ta'ala, bagaimana kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keseharian kita dalam membersamai anak-anak maupun peran kita sebagai istri itu dapat dijalankan dengan baik, dan disitulah tabis itu memiliki selalu mengingatkan untuk berzikir pagi, petang, setiap harinya. Ketika dengan izin Allah kita dahului awali hari kita dengan zikir pagi, dengan Al-Quran, membersamai diri kita dengan Al-Quran, dengan izin Allah, Allah mudahkan gitu. Allah mudahkan, Allah berkahi waktu kita, dan alhamdulillah hati kita pun insya Allah lebih tenang gitu dalam mengarungi hari-hari yang Masya Allah mungkin saja luar biasa gitu kan, yang melelahkan, tapi insya Allah dengan kita membentengi diri kita minta pertolongan sama Allah dengan zikir pagi petang tadi, alhamdulillah kesininya bukan hanya saya yang merasakan, dari curhatannya teman-teman bunda-bunda tabis di angkatan 1 pun merasakan hal yang sama. Insya Allah semoga ada kebermanfaatan dari yang saya katakan ini. Kalau ada kekeliruan, saya mohon ampun kepada Allah. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf ya Bunda. Ya, sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Jazakillah khairan Bunda Efni. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Bunda Sartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, Bunda. Jazakillah khairan Bunda untuk semua sharingnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada sedikit pertanyaan Ana, Bunda, yang kadang agak membuat kita bingung ya. Karena kan kita melihat kadang-kadang anak-anak ini fokusnya, maksud Ana, kesukaannya itu kadang suka ngapain beberapa bulan, habis itu pindah lagi kesukaannya. Nah, itu untuk kita melihat bakat anak-anak, kira-kira membutuhkan waktu seberapa lama untuk menentukan, oh dia sepertinya suka di sini, atau oh dia sepertinya suka di sini. Karena dulu anak-anak itu kan ketika anak dulu lebih banyak di pondok, dia 3 tahun pertama dari dia lahir sampai umur 3 tahun, dia seringnya di pondok, jadi sukanya niru baca Quran, sukanya ngelafasin Quran, dan kami juga lihat kayaknya vokalnya lebih menonjol ya, maksudnya daripada dia menulis, daripada itu dia tuh lebih condong di vokal yang kami lihat, maka kami pikir oh kayaknya dia menonjolnya di kemampuan bicara atau kemampuan vokal, maka kami pikir mungkin ini bakatnya. Cuman ketika kami sudah tidak terlalu banyak aktivitas di pondok, lebih banyak di rumah, berubah juga ini, sukanya lihat proses masak, sukanya main masak-masakan. Jadi untuk menentukan bakatnya tadi, kira-kira seberapa lama kita bisa menentukannya itu? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Bunda Sartini, jazakillah khairan. Masya Allah pertanyaannya bagus ya, Masya Allah. Jadi bahasan bakat ini bahasan yang cukup panjang ya, seperti yang saya katakan tadi, tafsir bakatnya Ustadz Abdul Khalik itu tebal banget ya teman-teman. Yang kita kalau mau baca itu lama sekali ya, pasti karena butuh banyak sekali pemikiran-pemikiran yang harus dalam keadaan
posisi yang mindful gitu dan lain sebagainya. Dan pertama kali juga kajian Ustadz Abdul Khalik yang saya ikuti itu adalah tentang bakat juga. Dan seberapa lama, seberapa panjangkah kajiannya? Yaitu 3 jam. 3 jam teman-teman itu. Dan itu karena kita posisinya sebagai ibu rumah tangga, nggak bisa juga kita langsung sekali duduk mengikutinya gitu kan. Jadi waktu itu karena saya nontonnya di YouTube ya, ada rekaman YouTube-nya, alhamdulillah, jadi bisa didengarkan berpart-part gitu, berkali-kali. Pas saya lagi masak ini, saya sambil dengerin lagi. Pas besoknya saya sambil masak, saya lanjut lagi. Masya Allah itu isinya luar biasa, Masya Allah. Nanti insya Allah saya share kajiannya, insya Allah linknya gitu ya. Semoga bunda-bunda kalau ada yang berkenan juga ingin mempelajarinya bisa didengarkan, bisa sambil masak atau lainnya lagi, misalkan mau benar-benar ditulis, dicatat juga bisa gitu kan. Jadi singkatnya, kalau dari saya, sampai berapa lamakah kita bisa tahu itu adalah bakat anak kita sampai dia sebelum balik. Jadi perjalanannya ini panjang bunda. Jadi masa tufulah dari 0 sampai 7 tahun, kita baru mencari nih apa yang dia sukai, apa-apa aja yang dia sukai. Oh dia seperti tadi, seperti Ananda, siapa Maryam? Ananda Maryam, dulu sukanya ngaji gitu kan, ngaji-ngaji ngikutin ngaji. Sekarang dia sukanya masak-masak kayak gitu. Ya tidak masalah, kita fasilitasi aja terus gitu kan. Kita bersamai, kita fasilitasi, kita dampingi gitu kan. Hal-hal yang dia sukai tersebut. Karena di masa tufulah baru yang dia sukai tadi gitu, yang harus kita cari. Dan itu benar-benar memang terus berubah-ubah. Karena memang Ananda lagi seperti pencarian jati dirinya gitu kan. Sama seperti halnya dia tuh lagi mencari apa sih sebenarnya yang benar-benar aku sukai itu gitu kan. Dan masih terbatas juga dengan penuntasan egosentrisnya gitu kan. Jadi bakatnya ini masih belum bisa dilihat sepenuhnya gitu. Tapi yang hal-hal yang dia sukai tadi sudah bisa kita catat, kita rumuskan gitu kan, kita tuliskan gitu. Lalu nanti di usia 7 sampai 10 tahun, di usia tamyiz, baru nanti kita lihat lagi nih apa yang dari hal-hal yang dia sukai tadi, yang dia lakukan tadi, apa yang paling dia bisa. Apa aja nih yang dia bisa? Oh, ternyata dia suka ini, suka itu, tapi yang kesukaan dia yang satu ini tidak terlalu bisa. Nah, gitu. Tapi coba jadi kita lihat apa-apa yang dia bisa. Yang suka dan bisa. Lalu nanti di usianya 10 tahun sampai balik, baru tuh istilahnya dia memagang gitu kan. Dia udah tahu, udah mulai tahu apa yang dia sukai dan apa yang dia bisa lakukan, dan itu hal yang berguna. Jadi dia udah bisa mulai magang. Jadi sedikit cerita di sekolahnya Ustadz Abdul Khalik itu, saya pernah ada dari salah satu unbis yang keponakannya itu sekolah di sana gitu kan. Dulu di awal-awal tahun masuk sekolahnya Ustadz Abdul Khalik itu SD gitu ya, di usia 7 tahun, ya bisa dikata mah hafalannya belum banyak gitu dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Hafalannya baru ya seperti 3 kul gitu kan, surat-surat yang sedikit lah istilahnya. Di usianya dia 7 tahun, di usia awal-awal SD. Lalu biiznillah dengan izin Allah, sekarang Ananda ini usianya berapa ya? Saya lupa kira-kira, tapi dia sekarang kelas 2 SMP atau mungkin sekarang udah kelas 3 SMP. Dengan izin Allah, saat ini dia udah sering mengimami di masjid gitu. Masya Allah, dengan izin Allah. Dan izin Allah dia dengan usianya yang di kelas 2 SMP ini, dia udah menjadi sering jadi imam di masjid. Terus dia memiliki bakat di keterampilan sebagai teknisi gitu. Jadi dia suka otak-atik peralatan gitu kan.
Sama seperti anandanya Bunda Hubi, itu Bunda Umu Hubi itu anandanya anaknya yang terakhir tuh juga suka otak-atik elektronik gitu kan, benerin elektronik gitu. Di usianya mereka yang masih kecil-kecil itu udah bisa benerin elektronik gitu. Terus lagi jadi di sana tuh mulai terlihat ya bakatnya gitu. Dan Masya Allah dari situ juga muncul pula kebermanfaatan dia lainnya untuk umat gitu kan. Itu dia ikut mengurusi masjid. Jadi kalau masjid itu dirasanya itu udah dibersihkan gitu kan. Tapi dilihatnya masih kurang bersih tuh. Dia ikutan. Dia bersihin lagi gitu toiletnya kayak gitu. Dia sikatin lagi. Iya ini belum terlalu bersih nih. Saya sikatin lagi. Jadi Masya Allah kita mungkin ngelihatnya ini langsung cemerlang ya gitu kan. Ananda ini Masya Allah dari dia udah bisa jadi imam. Terus kepada orang tuanya, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sholat, dan cinta-cinta yang lainnya. Sehingga ketika dia sudah mencintai itu, maka dia akan melakukannya atas kesadarannya sendiri. Lalu bagaimanakah bentuk cara menumbuhkan kecintaan itu? Ini bukan materi yang sedikit, dan insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Terus tadi pertanyaannya apa ya, Bun? Lupa lagi. Oh ya, yang rebutan ya, rebutan mainan. Masya Allah, Bunda Indah, Masya Allah. Rebutan mainan ini bisa kita ketahui hampir seluruh anak-anak seperti itu. Seperti itu. Dan inilah bentuk yang bisa dikatakan bentuk egosentris. Bentuk egosentris yang dimiliki anak-anak. Hikmahnya apa gitu? Egosentris ini Allah berikan kepada anak-anak dan ini harus dituntaskan di usia tufulah ini agar dia menjadi pribadi yang kuat. Dia bisa memegang teguh prinsipnya kayak gitu. Dia bukan orang yang ikut-ikutan di kemudian hari atau dia menjadi orang yang lemah gitu di kemudian hari. Bayangkan aja kalau misalkan bentar ya, saya lihat dulu. Ini macet sih. Jadi bayangkan saja kalau egosentris ini tidak dituntaskan di usia tufulah ini, maka kelak ini akan menjadi hutang pengasuhan. Dan egosentris ini akan terus berlanjut di usianya tamis. Nauzubillah gitu. Kalau terus lagi berlanjut lagi sampai ke usia murahaqah. Jadi akhirnya sekarang banyak orang dewasa yang istilahnya egois gitu. Karena tadi belum tuntas egosentrisnya di usia tufulah. Jadi nanti insya Allah di materinya Bunda Husna kita akan bahas tentang egosentris ini bukan bahasan anak, insya Allah nanti di pekan depan, pekan depan ya, hari Jumat tanggal 19 insya Allah besok lusa kita akan bahas bersama Bunda Husna. Ini pembahasan yang sangat panjang juga teman-teman. Jadi kita akan membahas wahai ibu kenalilah anakmu. Nah, jadi ini akan membahas tentang karakteristik anak-anak
karakteristik anak dan pada khususnya karakteristik anak usia dini. Jadi dalam membersamai Ananda, insya Allah kita akan lebih sabar, insya Allah, karena kita tahu, oh ternyata anak aku seperti ini tuh karena ini loh, kayak gitu. Jadi aku tinggal sabar aja, kayak gitu. Insya Allah dari ilmu-ilmu yang kita pelajari ini, semoga semakin mendatangkan ketenangan hati kepada kita. Ini sekalian saya mau menutup ya. Bunda Adel masih ada nggak ya? Bunda Adel boleh share screen, nah ya. Share screen lagi. Lanjut, Bun. Next, Bun. Bisa, Bun? Link ya, Bun ya. Afwan sebentar ya, teman-teman. Materi. Ini alhamdulillah udah kebuka ya. Jadi sekalian saya nutup. Saya sangat suka sekali dengan perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Nauzubillah. Lalu apa surga dunia itu? Next, Bun. Jadi ketika kita tahu mendidik itu perintah agama, ya, yang tadi Bun. Nah ini ya, kita udah tahu nih mendidik itu perintah agama. Melakukan perintah agama itu adalah suatu bentuk ibadah. Geser lagi ya. Bacain aja ya. Kita tahu mendidik itu perintah agama dan melakukan perintah agama itu adalah ibadah. Sedangkan ibadah yang ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah akan melahirkan kebahagiaan dan ketenangan hati. Inilah surga dunia yang kita cari. Maka terdapat kenikmatan dalam mendidik anak-anak kita. Kenikmatan mendidik anak-anak ini adalah bentuk surga dunia ini. Namun sayangnya, ketika kita mendidik, kita sudah tahu mendidik ini adalah ibadah yang harusnya mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hati. Coba kita pertanyakan kepada diri kita, lalu mengapa ya kita masih merasakan sangat lelah, sangat galau, sukanya marah-marah, gitu, dan menderita dalam mendidik anak-anak kita? Mungkin saja salah satu penyebabnya karena ekspektasi kita kepada anak-anak kita itu berbenturan dengan fitrah anak kita. Dan ini Masya Allah, ini juga suatu pondasi, satu pijakan yang membuat alhamdulillah dulu saya yang juga bisa dikata itu tantruman mulu gitu kan saat mendidik anak, ketika saya tahu tentang fitrah anak-anak usia dini, dengan izin Allah itu jadi lebih memudahkan dalam mendidik anak-anak. Jadi kalau teman-teman kemarin cerita udah takut duluan nih gimana ya mau mendidik anak sendiri di rumah seperti itu, insya Allah kita nggak perlu takut Bunda, selama kita ikhlas lillahi ta'ala, kita terus belajar, minta pertolongan Allah, semoga Allah mudahkan jalan kita dalam mendidik anak-anak ini. Yang dapat saya sampaikan, semoga ada kebermanfaatan dari yang saya sampaikan ini, dan insya Allah bagian fitrah tentang materi fitrah anak usia dini ini nanti akan kita pelajari sama-sama lagi bersama Bunda Husna esok lusa ya teman-teman. Semoga bisa hadir lagi di Zoom, atau yang tidak bisa hadir insya Allah akan ada rekamannya. Jazakumullah khairan.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya izin ini ya. Bunda Adel ngerekam ya? Bunda Adel, udah selesai rekamannya kah? Stop recording ya?